الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد تفضل اقرأ يا أخي، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. آمين. وعن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أدرعت ركابها لم أدرع. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. Ya, di sini kata penulis hafizahullah, an Sa'id bin Abi Burdah, ya rahimahullah, qala sami'tu abi yuhaddits, aku pernah mendengar ayahku yaitu Abu Burdah menyampaikan, annahu syahida ibn Umar, bahwa dia pernah menyaksikan sahabat Ibnu Umar wa rajulun yamani, dan ada seorang laki-laki dari Yaman yatufu bil bait, sedang tawaf di Ka'bah. Laki-laki dari Yaman ini hamala ummahu wara dhahri, dia menggendong uminya di belakang punggungnya tawaf. Yaqul, dan ini orang Yaman yang menggendong uminya tawaf ini berkata, bersyair, sesungguhnya aku ini di hadapan umiku, di hadapan dia adalah tunggangannya. Ini seperti kendaraannya yang nurut. Jika dia marah atau yang naik itu, yang nunggang ini marah, yaitu umiknya marah, maka saya tidak marah. Masya Allah. Lanjut. أي أنه جعل نفسه لأمه بمثابة البعير وينشد هذه البيت الذي يدل على أريحية نفسه وطيب خاطره بهذا العمل الجليل الذي يقوم به، فهو يقوم بهذا العمل بغاية من الراحة والأنس، وقد عبر بهذا البيت عما في قلبه من حرص على خدمة أمه وعن اعتزازه وفرحه وسروره بذلك. Baik. Tadi ada yang belum saya terjemahin. Selesai tawaf sambil menggendong umiknya, maka orang Yaman ini tanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah kau memandang bahwa saya sudah membalas kebaikan umik saya? Ya, maka beliau ini Ibnu Umar menjawab, la, belum, wala bizafratin wahidah, walaupun satu bukaan. Ketika melahirkan itu ada 10 bukaan. Ini satu bukaan yang sakit itu kau belum membalasnya. Perhatikan di sini ya jemaah, bahwa laki-laki Yaman ini, kata penulis hafizahullah, menggendong umiknya di belakang punggungnya. Dia tawaf di Baitullahil Haram. Ya, karena umiknya itu lemah, tidak bisa jalan dengan kedua kakinya. Maka anak yang berbakti ini berkata bahwa aku ini adalah tunggangannya yang nurut. Jika dia marah, aku tidak marah. yakni dia menjadikan dirinya di hadapan umiknya diumpamakan seperti onta. Kemudian dia mengucapkan bait syair ini yang menunjukkan bahwa dia lapang hatinya ketika menggendong umiknya, itu dia tidak merasa berat. Iya, jelas itu perbuatan yang mulia, menggendong umik, ibu kandung tawaf. Tidak semua orang bisa itu ya kan.
Iya kan? Begitu ya jemaah. Harus orang yang kuat. Kalau umiknya itu beratnya 80 kilo, wah, ya. Kalau cuma 45 mungkin ada yang kuat lah ya, gendong yoyo ini kuat ini. Nah itu. Tapi kalau 80 ya baik. Ya, dinaikkan anu aja apa namanya? Kursi roda kan didorong gitu ya, kayak di zaman sekarang ini. Atau yang lebih enak lagi naik skuter. Ada skuter disediakan di Masjidil Haram bagi yang ingin tawaf dan sa'i. Alhamdulillah. Kemudian maka dia melakukan ini dengan lapang hatinya dan lembut, ya. Di sini menunjukkan bahwa dia semangat untuk menjadi pelayanan untuk umiknya, dan dia merasa bangga dan senang dan bahagia gendong umiknya tawaf. Lanjut. Qala inni laha ba'iruha al-mudallal. Al-ba'irul mudallal huwa as-sahlul ladzi laysa fihi sahabatun wa la huzuna. Wal makna ana li walidati bi mathabati al-ba'ir alladhi dhullila li raqibihi wa asbaha sahlan layyinan. Ya, ditegaskan lagi oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah bahwasanya kalimat inilah ba'iruhal mudhallal. Ba'irul mudhallal itu artinya onta yang mudah dinaiki, tidak sulit, ya, tidak berat. Dia senang dinaiki, maksudnya ditunggangi begitu. Dan umiku dia aku ini di hadapan umiku ketika tawaf ini seperti onta yang mudah dinaiki, ditunggangi sehingga tidak sulit. Lanjut. In udri'at rikabuha ay in khafat rikabuha wa syaradat lam ud'ir ay lam yahsul li syai'un min dhalik bal ana mutma'innun nafsi tayyibul khatir murtahul fuhadi li hadha al-amr wa huwa bidzalika yas'a samyan hafizan li raddi jamiliha as-sabiq wa ihsaniha al-mutawasil. Nah, jadi ketika umiknya kadang-kadang marah ya, yang dia gendong itu marah. Jadi digendong tawaf itu kadang dia marah-marah juga. Wallahu a'lam. Nah, itu walaupun demikian kata anaknya itu, saya tidak marah. Tidak ada satupun sedikit pun saya marah. Bahkan saya tenang dan senang dan lapang dada untuk menggendong Umi ketika tawaf itu. Iya, karena dia teringat untuk membalas kebaikannya di masa lalu, dan yang bahkan terus-menerus dia merasakannya kebaikan dari uminya. Lanjut. Qauluhu qala la ay mahma badala al-ibnu min al-khidmati li walidayhi wa mahma qaddama lahum min al-musa'adati fala yumkinu an yalhaqa jazaa'ahuma wa ma'rufahuma al-'azim. Ya. Ini tidak, yang dikata Ibnu Umar, belum, walaupun seorang anak melakukan pelayanan terhadap kedua orang tuanya seperti itu, ya, sampai tawaf digendong, walaupun dia melakukan bantuan, membantu orang tuanya dengan apa yang dia miliki, belum membalas kebaikan kedua orang tuanya yang sangat besar. Qauluhu wala bi safratin wahidah ay anna hadha la yu'adilu zafratan wahidatan min zafaratil walidati 'indama kanat tu'ani shiddat al-wad'i faqad tushrifu 'ala al-maut min mu'anati at-talqi wal wad'i wa shiddatihi. Kata Ibnu Umar, walaupun itu satu bukaan, ini satu bukaan ketika uminya melahirkan, ya, kesakitan ketika melahirkan itu ada bukaan. Ada bukaan 1 sampai 10 kata orang-orang, ya, seperti itu. Maka satu bukaan saja yang sakit itu kau belum bisa membalas kebaikan, karena dia melahirkan kamu dalam keadaan sakit ketika bukaan itu ya jemaah. Bahkan ada seorang ibu yang melahirkan anaknya sampai pendarahan, akhirnya meninggal, ibunya meninggal, supaya dia berjuang supaya anaknya selamat. Pengorbanan yang luar biasa seorang ibu. Maka seolah-olah seorang ibu ketika dia melahirkan itu, anaknya itu berhadapan dengan kematian,
karena betapa beratnya melahirkan itu. Lanjut. Wa nadhiru hadhihi al-qissah ma rawahu Ibnu Abi Dunya fi Makarim al-Akhlaq an Muawiyah bin Shalih qala ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala ya Amiral Mu'minin ummi ajuzun kabira ana maqiyatuha aj'aluha 'ala dhahri wa anhani 'alayha bi yadi wa ali minha mithla ma kanat tali minni aw ataitu syukraha qala la qala lima ya Amiral Mu'minin qala innaka taf'alu dhalika biha wa anta tad'u Allah 'azza wa jalla an yumitaha wa kanat taf'alu dhalika bika wa hiya tad'u Allah 'azza wa jalla yutiha umraka. Sebutkan dalam kisah yang ajib ya dari diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dari Muawiyah bin Shalih rahimahullah, bahwa dia berkata telah datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Maka laki-laki itu bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai pimpinan kaum mukminin, ibuku sudah tua, sangat tua, dan saya senantiasa melayaninya dan senantiasa saya gendong dia, ya, seolah saya adalah kendaraannya. Bahkan kadang saya saya gendong dari depan saya begini. Ya, apakah aku sudah membalas kebaikan dia dan bersyukur, berterima kasih kepadanya? Apakah itu sudah membalasnya? Maka Amirul Mukminin mengatakan tidak, belum. Kenapa ya Amirul Mukminin? Kenapa saya belum membalas ini walaupun saya menggendongnya selalu ya untuk kebutuhan dia? Maka kata Umar, sesungguhnya kau melakukan itu sedangkan kau berdoa kepada Allah agar Allah segera mematikannya. Sedangkan dulu ibumu menggendong kamu, ya, dulu ibumu berdoa kepada Allah agar umurmu panjang. Maksudnya apa ya, Pak? Jadi kadang-kadang seorang anak ketika melihat abinya atau uminya sudah sangat tua, nasallahu alaihi wasallam, sudah pikun, sudah lemah, gak kuat berjalan, hatta ke kamar mandi gak kuat, harus digendong, maka anaknya ini yang menggendong dan memandikan. Yang namanya orang tua yang sudah pikun kadang-kadang marah-marah, iya kan? Kadang-kadang marah-marah dia. Ya itulah perubahan psikologis, ya, apabila orang itu sudah pikun. Na'udzubillahi minal haram, na'udzubillahi min an nuradda ila ardhil umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari pikun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari dikembalikan kepada umur yang hina. Di dalam penjelasan ulama, umur yang hina itu adalah umur yang sangat tua, sampai seluruh panca inderanya nggak berfungsi, matanya katarak, nggak kelihatan sudah, dia nggak bisa lihat sudah. Kemudian telinganya budek, nggak mendengar lagi. Kemudian otaknya pikun, lupa sudah. Kemudian karena pikun itu sudah lupa dia, maka dilarang sama keluarganya untuk keluar sendirian. Mengapa ya jamaah? Kenapa seorang yang pikun dilarang keluar sendirian? Hilang. Apalagi naik angkot, hilang sudah. Dibawa sama itu tukang sopir angkot. Mau kemana Pak? Ke sana, ya sudah naik sudah. Terus sama sopir angkot dibilang gini, sudah sampai ini Pak. Ya sudah, bayar berapa? Ya yang ada di dompetmu berapa? Diambil semua dompetnya. Ayo, sama sopir itu. Kemudian lupa dia, diturunin sudah lupa, hilang sudah. Ya, karena bahaya itulah, bahaya akibat dari pikun itu bisa menyebabkan dia kalau jalan sendiri itu hilang, bisa menjadi hilang. Maka sama keluarganya, sama anak-anaknya nggak boleh keluar.
Karena dilarang keluar, selalu dikunci pintu. Akhirnya muncul marahnya. Kenapa kok ngelarang aku keluar? Marah dia. Akhirnya jadi pemarah. 1. 2, karena dia jarang keluar, sedangkan anak-anaknya suka keluar. Kalau anak-anaknya sehat, kena matahari dan lain sebagainya, ya sehat. Sedangkan ayah dan ibunya yang pikun ini lama-lama lemah kekuatan badannya, duduk aja lama-lama, kan tidak boleh jalan dia keluar rumah. Akhirnya di rumah jadi kan, akhirnya banyak tidur. Akhirnya karena sering duduk dan tidur, akhirnya kaku otot-ototnya ini, nggak bisa jalan. Begitu ya jemaah. Akhirnya dia kesakitan, linu kan. Orang kalau kram-kram itu kan linu ya kawan, sakit. Cuman dia nggak bisa ngomong. Kenapa? Lupa. Karena dia sakit, nggak bisa ngomong, lupa. Lapar juga nggak bisa ngomong. Ya, iya betul. Dia lupa, tapi nggak bisa ngomong. Apa yang harus dia ucapkan? Kalimat lapar itu lupa sudah dia. Kemudian ketika dia mau buang hajat, dia juga lupa mau minta sama keluarga. Dia kan nggak bisa jalan. Akhirnya beol di tempat tidur. Tapi dia masih normal apanya perasaannya, sehingga dia nggak nyaman karena buang hajat di tempat tidur, kencing, ngompol dan lain sebagainya, pakai pampers ukuran jumbo. Akhirnya dia jadi pemarah. Nah ini ya jemaah. Nah ketika kondisi seperti itu, umumnya anak-anak itu tidak paham kenapa orang tua ini kok suka marah. Akhirnya dia berdoa, anak-anak ini semoga cepat mati. Nah itu maksudnya, ya semoga Pak cepat mati. Padahal dulu waktu bayi digendong sama bapak dan ibunya selalu mendoakan anaknya kalau sakit, ya Allah sembuhkan dia, ya Allah panjangkan umurnya. Kan beda toh? Ya jelas beda. Gitu ya jemaah. Jadi keterangan ini saya dapatkan dari spesialis neurologi. Orang kalau udah pikun itu seperti itu akibatnya. Maka benar bahwa Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari pikun. Allahumma inni a'udzubika minal harami. Pakai ha. Jangan pakai hak lo ya. Allahumma inni a'udzubika minal harami. Haram lah maksudnya. Maksudnya di sini haram itu pikun. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umuri. Ya Allah, aku berlindung padamu dari dikembalikan pada umur yang hina, yaitu umur di mana orang yang dikembalikan pada umur yang hina itu sangat tua dan panca inderanya tidak berfungsi sama sekali. Tapi nggak mati-mati, nggak bisa sholat juga, dan suka marah akhirnya. Nah itu ya kawan, akhirnya anak-anak itu nggak sabaran. Rasulullah SAW, semoga Allah jauhkan kita semua dari pikun, dan dijauhkan dari dikembalikan kepada umur yang hina. Amin. Lanjut. Fafarqun bainal khidmataini wa mahma qaddama al-ibnu fala yumkinu an yasila ila ma qasadhu al-walidatu inayatan biwaladiha wa hiya tuhsinu ilayhi wa ta'tifu alayhi wa tatamanna an ya'isha al-umra at-tawil wa tat'abu li ajlihi wa tasharu li sahrihi wa tamratu li maradihi wa kam min marratin saharat li ta'abi waladiha wa alamihi aw li ju'ihi fa kayfa yaliqu bihi idza kabira an yansa hadzal ma'rufa kullahu. Masya Allah. Kata Syekh Hafizahullah, jelas beda pelayanan seorang ibu bapak kepada anaknya dan sebaliknya, anak terhadap kedua orang tuanya. Walaupun seorang anak itu semaksimal mungkin berbuat baik sama kedua orang tuanya, ya, dia tidak mungkin bisa menyamai kebaikan orang tua terhadap anaknya. Perhatikan bahwa orang tua ya sangat sayang kepada anaknya. Kemudian dalam kondisi apapun dia berharap agar anaknya umurnya panjang. Bahkan dia rela untuk berlelah-lelah
demi untuk kebahagiaan anaknya. Kadang dia semalaman tidak tidur. Ya, kenapa? Ya karena anaknya nggak tidur. Kenapa ya, kawan? Karena ada anak-anak itu tidurnya siang atau pada maghrib turun. Nanti jam 10 bangun, nggak tidur sampai subuh. Nah, kalau bapak-bapak bagaimana? Biasanya kalau bapak-bapak bilangnya, aku menik kerja, jadi dia tidur. Sedangkan uminya nggak tidur, menemani si kecil ini. Iya. Jadi itu yang dilakukan oleh umi. Kemudian kadang dia sakit karena anaknya sakit. Ya, begitu ya jemaah. Kadang dia sangat nggak tidur semalaman, ya, karena anaknya sakit atau lapar. Bagaimana mau disamakan ini? Bagaimana seorang anak mau melupakan kebaikan orang tuanya? Wallahi ini bab sangat penting ya. Ini kalau orang Islam tahu semua ini masalah ini, insya Allah tidak ada yang namanya orang tua keleleran di jalanan. Tidak ada lagi kakek-kakek apa yang sudah jalannya pelan gitu ya, tidak kuat lagi cari nafkah, tapi dia jadi tukang parkir. Seakan ya akhi, ada kakek-kakek jadi tukang parkir deh. Karena nggak ada pemasukan dia, anak-anaknya cuek sama dia. Ada orang tua yang saya lihat sendiri, kakek-kakek udah putih semua rambutnya, jualan koran, nggak laku-laku korannya itu. Karena anak-anak muda sekarang nggak butuh koran, mereka kalau lihat berita lihat di HP. Itu. Ada lagi kakek-kakek yang minta-minta di pinggir jalan. Iya, nenek-nenek juga. Itu coba kalau misalnya kakek dan nenek itu yang keleleran itu di pinggir jalan itu memiliki anak-anak yang tanggung jawab dan mengerti di bab ini, yakin tidak ada lagi pengemis. Orang tua jadi pengemis. Lanjut. وعلى كل فإن الولد لا يلحق جزاء والدته مهما قدم لها ولا يعني هذا أن يتراخي عن البر والإحسان بل هذا يستلزم جدا واجتهادا وبذلا لكل ما يستطيعه الولد من خدمة وإحسان ولطف ورفق إلى غير ذلك من أنواع البر التي أمر الله تبارك وتعالى بها ودعا إليها تجاه الوالدين. Sahih. Walaupun dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa membalas kebaikan abinya dan uminya, ya, ketahuilah bahwa itu bukan berarti kemudian mengendorkan dia, ya, membuat pesimis dia untuk berbuat baik sama bapak ibunya. Enggak, justru harus dia semakin rajin, sungguh-sungguh, ya, berkorban untuk kedua orang tuanya apa yang dia mampu, apakah pelayanan atau berbuat baik berupa harta atau ucapan yang baik, doa, kelembutan dan yang lainnya dari semua kebaikan, iya, yang Allah perintahkan kepada anak-anak untuk melakukannya terhadap orang tuanya. Lanjut. Wa an Hisham bin Urwah an abihi bi qawlihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim waghfir lahum janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira qala la tamtani' min syai'in ahabbahu. Coba perhatikan ya kawan, tafsir dari Urwah bin Zubair diberitakan oleh putranya yaitu Hisham dari Urwah, dari ayahnya yaitu Zubair Ibn Awwam radhiyallahu anhu menafsirkan ayat wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Ya, apa artinya ini? Dan hendaklah kamu, kalau secara letterlet ya, tawadhu kepada keduanya dengan penuh rendah hati, dengan penuh kasih sayang. Ya. Dan ucapkanlah doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah keduanya, ini kedua orang tuaku, sebagaimana keduanya telah mendidik aku waktu kecil dengan penuh kasih sayang. Apa kata Zubair bin Awwam?
Kata Urwah Ibn Zubair menafsirkan ayat ini, tabi'i Urwah ya menafsirkan ayat ini. Kata beliau, la tamtani min syai' ahabba. Jangan kamu jangan kamu menolak untuk memberi apa saja yang diinginkan yang disukai sama orang tuamu. Jadi kalau orang tuamu mau apa gitu, kasihlah jika kamu mampu. Jangan kamu menolaknya. Walaupun itu cuma makanan, kue atau minuman, ya kasihlah. Begitu ya jemaah. Jangan suka mengatakan tidak kepada orang tuanya. Tapi kalau misalnya antum belum ada saat itu, kasih tahu kepada ibu atau bapak, abshiri, kabar gembira buatmu, insya Allah. Begitu ya jemaah. Jadi jangan mengatakan tidak ada aku, tidak mampu aku, atau kalimat yang semisalnya. Tapi jawablah, insya Allah ya ummi abshir, kita akan usahakan. Gitu ya ikhwan. Tapi kalau ada, segera berikan. Walaupun dia tempatnya jauh. Zaman sekarang ini orang beli makanan itu lewat GoFood. Walaupun dia di luar kota bisa. Pesen itu lewat GoFood makanan. Misalnya orang tuanya pengen nasi goreng misalnya, antum pesankan nasi goreng di sekitar dia itu yang dekat situ. Nanti bayarnya pakai transfer. Kan bisa kan? Ya bisa, alhamdulillah mudah. Lanjut. هذا تفسير يسميه أهل العلم تفسير الشيء ببعض أفراده لأن قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يتناول أفرادا كثيرة من أنواع خفض الجناح ومن ذلك ألا يمتنع من شيء أحباه مما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى. Ini dia, ikhwan. Di sini ada dua hal yang penting faedah dari keterangan ini. Ini yang dinamakan oleh ulama ahli tafsir, dinamakan tafsir syai' bi ba'di afradihi. Itu menafsirkan ayat dengan menjelaskan sebagiannya saja, bagian daripada makna ayat itu. Karena kalimat wafid lahum janahad dul itu minar rahmah ya. Itu kalau diartikan tadi, tunduklah, ini tawaduklah kamu kepada keduanya dengan penuh rendah hati ya, dengan penuh kasih sayang. Itu kan luas. Tawadhu baik dengan ucapan, dengan tangan, tidak kasar, tidak mendolimi, apalagi ya dengan lisan maupun dengan perbuatan. Nah itu salah dari sekian banyak maknanya. Tawadhu, tidak sombong di hadapan orang tuanya, ya kan? Tidak marah-marah di hadapan orang tuanya. Itu semua terkandung dalam makna ini. Di antara maknanya adalah kalimat ini, jangan menolak apabila dia minta. Saya yakin orang tua zaman sekarang tidak akan minta yang mahal-mahal. Paling dia minta sesuatu yang ada di otak, sesuai dengan apa yang dia pahami, ya, yang dia suka misalnya, kasihlah. Begitu ya jemaah. Kemudian yang kedua, bahwa menuruti keinginan orang tua itu selama bukan maksiat. Artinya kalau orang tua menginginkan maksiat kepada kita supaya kita melakukannya, jangan dilakukan. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taat kepada orang tua dalam hal yang ma'ruf. Ini kaidah bukan hanya terhadap orang tua ya jamaah. Ketaatan kepada makhluk itu mencakup seluruh manusia. Apakah dia orang tua, apakah dia pemimpin, apakah dia penguasa, apakah dia itu ulama. Ulama kan manusia juga.
bukan malaikat. Kadang salah juga kan. Maka kita jangan taklid dengan kesalahan seseorang walaupun dia seorang yang digelari profesor, doktornya itu ada 50. Doktor ini, doktor itu, doktor itu. Tapi dia juga manusia, gak maksum dari kesalahan. Iya, maka kita lihat apa yang dia ucapkan. Kalau benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita ikuti. Kalau keliru ya jangan diikuti. Nah, di sini pentingnya ilmu. Karena tanpa ilmu orang nggak bisa bedakan mana yang hak, mana yang bukan. Lanjut. فمن تحقيق قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ألا يمتنع من شيء أحباه ويدخل في ذلك لين الكلام وحسن المعاملة والسمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من أنواع البر مما هو داخل في الآية. Ya, ini dia. Jadi ini salah satu makna ayat ini, waqfid lahum janahan dzulli minir rahmah. Di samping tadi itu, yaitu jangan menolak jika dia menginginkan sesuatu yang itu adalah ma'ruf, baik. Juga masuk di dalamnya perkataan yang lembut, muamalat yang baik, bergaul yang baik, mendengar dan taat dalam hal yang bukan maksiat, dan yang lainnya dari kebaikan untuk orang tua. Lanjut. وعن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخففه مروان وكان يقول بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما باررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله رواه البخاري في الأدب المفرد. Dari Abi Murrah, budaknya Aqil, bahwa Abu Hurairah ya pernah menunjuk Marwan sebagai penggantinya sebagai gubernur di Mekah, di Madinah. Wa kana yakunu bi Dzul Hulaifah. Waktu itu beliau posisinya ada di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah adalah mikotnya penduduk Madinah ketika mau umrah dan haji. Sedangkan umiknya Abu Hurairah itu dengan dia itu terpisah. Jadi dia tidak tinggal bersama umiknya. Di sini menunjukkan boleh seseorang kalau sudah menikah, ya dia punya rumah sendiri gitu loh maksudnya. Dia tidak campur dengan mertuanya. Ya, karena itu lebih maslahat supaya tidak ada syaitan yang mengadu domba. Nah, tapi walaupun beda rumah, dia dan umiknya, Abu Hurairah dengan umiknya, apabila dia keluar rumah, maka dia berdiri di depan pintu umiknya dan mengatakan, semoga Allah beri keselamatan kepadamu ya Ummi, dan semoga Allah beri rahmat kepadamu dan berkah kepadamu. Maka umiknya menjawab, dan untukmu keselamatan, ini menjawab salam, untukmu keselamatan wahai anakku, dan rahmat dari Allah dan berkah dari Allah. Di sini menunjukkan akhlak ya kawan. Jadi kalau kita diucapi salam, jawablah salam itu. Begitu pula kalau kita didoakan barakallahu fik misalnya, jawablah wa fika barakallah. Itu ya, itu akhlak. Jadi saling mendoakan, baik di hadapan maupun di belakang. Ya, itu ya jemaah. Kemudian yang ini sekarang ini Allah musta'an, ucapan salam ini sekarang jarang diamalkan. Wallahu a'lam, kenapa ya? Jarang kita ketemu sama ikhwan itu mengucapkan salam.
Yang kita lihat itu cuma senyum dong. Loh lah salamin direk. Nah, ucapkan salam, assalamualaikum. Iya, duluan. Siapa yang didahului ya balas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan salam ini ya jamaah, di antara sunnah mengucapkan salam. Ketika ada dua orang sahabat nih jalan di sebuah jalan, pertamanya belum ketemu, terus ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus jalan, terus terhalang sama pohon, satu pohon. Nah, maka dia satu lewat sini, satu sini, di tengah-tengah ada pohon, maka ketemu lagi kan. Nah, disunahkan mengucapkan salam lagi. Ini sudah mahjur, sudah banyak ditinggalkan kaum muslimin mengucapkan salam. Coba ucapkan salam ya kawan. Alhamdulillah. Ya, nanti kalau ketemu di jalan dengan muslim, assalamualaikum. Dan usahakan kalau mengucapkan salam itu tidak terlalu keras suaranya dan tidak terlalu lemah. Karena kalau terlalu keras, misalnya antum mengucapkan salam di rumah antum, istri antum lagi tidur dengan teriak, wah akhirnya bangun kaget dia, ya kan? Tetangga juga bangun, ini lapo salam kok bawaan temen gitu. Begitu pula kalau salam jangan terlalu lemah, bisik-bisik, ya gak krungu orang. Usahakan didengar, minimal didengar sama orang yang kita ajak bicara. Assalamualaikum. Nah, dengar kan? Kecuali kalau dia budek. Ada sebagian orang tua rada budek ya akhi. Maka kita mengucapkan salamnya itu rada dekat, agak dekat di kupingnya. Assalamualaikum. Dengar dia. Waalaikumsalam. Gitu caranya menghidupkan sunnah, menyebarkan apa? Salam. Apalagi zaman sekarang orang pakai masker. Gak kerungu gitu, ditutup pakai masker. Ki salam apa ndak gak ketok ya kan? Bibirnya ndak kelihatan, walau suaranya ndak kedengaran. Mari ikhwani kita hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung kita masih hidup, kalau sudah mati tutup sudah bukunya, buku amalnya. Di antara sunnah Nabi mengucapkan salam. Bahkan disebutkan dalam hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat itu ada riwayat di Fathul Bari bahwasanya malaikat Jibril mengucapkan salam itu 2 kali. Yang pertama dari jauh, assalamualaikum, semuanya ada di situ, ada Rasulullah, ada Umar dan lain-lain sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, setelah itu malaikat Jibril mendatangi Nabi, mendekat, ya. Nah, ketika mendekat itu mengucapkan salam secara khusus kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. 2 kali salam. Dari jauh, kemudian secara khusus dari dekat. Itulah yang diriwayatkan diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kemudian setelah menjawab salam, maka Abu Hurairah berkata lagi, kita selesaikan ini dulu sedikit. Fadhol adzan. Allahu Akbar. Kemudian di sini kata Abu Hurairah kepada uminya, setelah mengucapkan salam dan dibalas salamnya, maka Abu Hurairah menyatakan rahimakillah, semoga Allah merahmatimu wahai Umi, sebagaimana kau mendidik aku waktu kecil. Maka uminya menjawab, rahimakallah kama barartani kabira, semoga Allah merahmatimu karena kau telah membalas kebaikan untukku ketika aku sudah tua, atau ketika kau sudah besar, kau berbuat baik kepada aku. Itu ketika mau keluar rumah, mampir dulu ke uminya, mengucapkan salam dan mendoakan itu.
Begitu pula ketika dia balik setelah dia menyelesaikan hajatnya di luar, misalnya dagang, pulang dia, mampir dulu ke uminya, mengucapkan salam lagi dan mendoakan rahmat lagi. Masya Allah, itulah salaf ya, sebagaimana diterangkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Pelajaran penting dari kisah ini ya jamaah, perlu kita menghidupkan bagaimana hadyus salaf. Hadyu itu petunjuk, perilaku, ucapan dan perbuatan dan keyakinan para sahabat. Ini penting ya jamaah, bahwa manhaj salaf, yaitu manhaj sahabat, itu aslam wa alam wa ahkam, lebih selamat, lebih berilmu dan lebih hikmah. Ini penting ya kawan, karena banyak orang menuduh bahwa salaf itu hanya mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau yang mereka namakan Wahabi, padahal mereka itu tidak seperti itu. Buktinya ini Syekh Abdul Razak ini salafi. Dari tadi dia menukil perkataan dari mana? Quran, hadis, kemudian perbuatan sahabat, tabi'in. Jadi salaf itu apa namanya? Kembali kepada salaf artinya kembali kepada pemahaman Nabi dan para sahabat. Di mana kita dapatkan itu? Di literaturnya mana? Di kitab-kitab hadis. Ya, di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan juga ini Adabul Mufrad. Kemudian juga kalau ingin tahu perkataan sahabat itu di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razzaq San'ani. Itu ya ikhwan. Dan juga perkataan tabi'in. Wallahi tenang kita. Walaupun ada orang bilang kamu ini Wahabi, enggak, kita enggak taklid dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita mengikuti sahabat. Jangan salah. Ya, jangan keliru menuduh orang Salafi dengan bilang apa? Wahabi. Kita tidak taklid dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita mengambil faedah ilmu dari kitab-kitab beliau. Kalau antum tidak senang dengan bukunya dan merasa bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab keliru, bantah saja. Coba cari mana yang salah. Saya ingin tahu. Bahkan saya berangan-angan, barangkali ada di antara mereka yang sangat keras permusuhannya terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dibilang Wahabi. Coba mana bukunya? Bantahan mereka terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ingat, apa yang diyakini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, keyakinan itu dalam buku-bukunya, itu sama dengan ulama-ulama sebelum-sebelumnya. Di tiap abad, antum kalau buka Maktabah Syamilah, di situ ada bab akidah, buku-buku akidah, lengkap, tidak ada perbedaan. Tiap abad, dari mulai zaman sekarang sampai sebelumnya, terus sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sampai zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai sebelum sampai sahabat. Kenapa kok sama? Karena penukilannya sama dari Al-Quran dan hadis dan para sahabat dan tabi'in. Jadi bukan mengada-ngada dengan madhab Wahabi, tidak ada itu. Bikin madhab baru, tidak ada. Yang ada itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dan ulama salaf yang mengikuti generasi-generasi sebelumnya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan perkataan sahabat dan tabi'in. Lengkap, buku akidah itu lengkap. Begitu pula buku fikih lengkap, tinggal kita baca saja. Ya, itu ya jemaah. Kita yang dituduh Wahabi misalnya, apakah kita balik mendolimi mereka? Oh tidak. Kita mengatakan antum Islam Muslim, saudara kami. Mari kita kalau berdiskusi yang ilmiah,
bukan dengan emosional, bukan dengan kedoliman dan hoax atau fitnah. Enggak, kita dengan ilmu. Ayo terbuka. Ya, antum baca kitab, ayo kita baca. Mana kesalahannya? Pemahaman salaf ini, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah fikih, atau dalam masalah, terutama masalah akidah, ya kawan. Kenapa masalah akidah ini sangat penting? Berbeda dengan kalau masalah fikih. Gini kata Syekh Abdul Razak, karena kalau orang keliru dalam masalah akidah, bahaya, bisa kafir, bisa musyrik, bisa bid'ah, bisa dhal, sesat. Beda kalau masalah fikih, ada perbedaan, misalnya hukum istinja', ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Antum mengambil sunnah, anak ngambil wajib, itu tidak sampai mengeluarkan ke bid'ah. Itu masalah fikih. Tapi kalau masalah akidah, antum menjadi akidah salaf, bisa menjadi Syiah, bisa menjadi Khawarij, bisa menjadi Mu'tazilah, bisa menjadi macam-macam, Ahmadiyah dan lain sebagainya. Maka kita dalam berakidah harus berakidah salaf, mengikuti keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian mudah-mudahan Allah meneguhkan kita di atas manhaj salaf dalam beragama Islam ini, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in, sampai kita dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap orang akan bertemu dengan nabinya masing-masing. Setiap orang akan bertemu dengan nabinya, rasulnya. Umat-umat itu akan dikumpulkan dengan nabi-nabinya yang muslim ya, sedangkan yang kafir ya sesuai dengan sesembahannya masing-masing. Umat Islam akan bersama Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad ini, menuju jembatan. Rasulullah duluan masuk surga, terus di situ Nabi berdoa, mendoakan kaum muslimin yang bertauhid. Demikian ya jamaah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.